Tetangga iri yang membuat semua tanaman di kebunku rusak. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Sejak kecil, aku selalu bermimpi punya rumah mungil dengan halaman penuh bunga. Bukan rumah mewah dengan taman simetris seperti di majalah properti, tapi halaman hidup yang penuh warna dan aroma. Maka ketika aku dan Mas Royan berhasil membeli rumah sederhana di pinggiran kota, impian itu perlahan-lahan kutanamkan, bukan hanya dalam angan, tapi secara harfiah di tanah depan rumah. Kami mulai dari nol, menggemburkan tanah, menanam bibit bunga matahari, rosemary, lavender, hingga cabai rawit dan pandan. Setiap sore sepulang kerja, aku akan menyingsingkan lengan dan bercocok tanam, meski tanganku kasar dan kukuku sering dipenuhi tanah. Tapi anehnya, semua lelah itu terasa menyenangkan. Tanaman-tanaman itu menjadi bagian dari hariku, seperti teman yang tak pernah menghakimi. Pagi-pagi adalah waktu paling damai di rumah kami. Ketika embun masih melekat di ujung daun dan burung-burung belum lelah berkicau, aku dan Mas Royan akan menyiram tanaman sambil mengobrol ringan. Terkadang kami tertawa melihat ulat yang nyasar ke sela-sela mawar, atau burung kecil yang mencuri benih. Itu kebahagiaan sederhana kami. Maka ketika tanaman-tanaman mulai rusak satu demi satu, aku merasa seperti ada yang mengambil bagian dari diriku. Awalnya, kupikir hanya hewan liar, kucing atau tikus malam. Tapi setelah 3 hari berturut-turut bunga melati patah, daun rosemary sobek tak beraturan, dan bahkan pot terbalik seperti diseret, firasatku mulai gelisah. Ini bukan ulah alam. Ada niat. Ada tangan. Mas Royan mencoba menenangkan, berkata mungkin angin atau hujan semalam. Tapi aku tahu betul bentuk kerusakan akibat angin. Ini berbeda. Polanya teratur, tanaman yang paling indah dan segar justru yang menjadi sasaran. Bunga matahari yang baru mekar, mendadak layu seperti tercekik. Tanaman herbal yang biasanya wangi, tiba-tiba menguning seolah diracun. Aku mulai merasa seperti sedang diawasi. Setiap pagi saat membuka jendela, aku memeriksa halaman dengan jantung berdebar, bukan lagi bahagia, tapi takut akan kerusakan baru. Suatu malam, aku bahkan mimpi buruk, halamanku habis terbakar, dan aku berdiri di tengah abu sambil menangis, tak mampu menyelamatkan apapun. Yang lebih aneh, setiap kali aku keluar rumah, tetangga-tetangga tampak biasa saja. Mereka masih menyapa, tersenyum, bahkan ada yang memuji tanamanku yang tetap terlihat asri meski banyak yang rusak. Salah satunya Sarah, tetangga yang rumahnya persis di sebelah kiri. Dia kerap bertanya tentang pupuk yang kupakai, dan beberapa kali mengeluh tanamannya tak pernah tumbuh subur seperti punyaku. Tapi aku tak pernah curiga padanya, sampai nanti, ketika semua kebenaran mulai terkuak, dan hatiku tak lagi bisa damai seperti dulu. Pagi itu, aku berdiri mematung di depan pot lavender yang sudah tak bernyawa. Daunnya menghitam, batangnya patah seperti diremas, dan aromanya, yang biasanya menenangkan, hilang entah kemana. Ini bukan kerusakan biasa. Ada jejak sepatu kecil yang samar di tanah basah, seperti seseorang yang masuk diam-diam semalam, lalu pergi tanpa jejak lain. Tanganku gemetar saat menyentuh tanahnya. Lembab, tapi bukan karena air siraman kami. Seperti ada cairan lain. Sejenis zat asing. Aku menatap Mas Royan dengan tatapan panik, dan untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba menenangkan. Ia mengernyit sambil jongkok memeriksa lebih dekat. Ini aneh, Din. Lihat ini, bentuk injakannya tidak acak. Seolah-olah memang disengaja masuk ke sini, menyasar ke tanaman ini, gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku hanya diam, dadaku sesak. Aku tak ingin berpikir buruk tentang siapapun, tapi rasanya seperti sedang dijebak perlahan-lahan. Kamu pikir ini ulah siapa? Tanyaku hati-hati. Mas Royan tidak menjawab langsung. Ia bangkit, menepuk-nepuk tanah dari celananya, lalu memandang sekeliling halaman kami dengan wajah waspada. Kalau ini hewan, kenapa hanya tanaman-tanaman terbaik yang rusak? Kenapa yang sudah hampir panen? Tanyanya. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut pagi yang tak kunjung hilang. Kami saling pandang.
Tak perlu kata-kata lebih. Dalam hati, kami mulai curiga, seseorang melakukannya. Bukan hewan. Bukan cuaca. Tapi seseorang yang tahu persis apa yang kami tanam dan kapan tanaman itu sedang indah-indahnya. Hari itu, kami tidak langsung membahasnya lagi, tapi suasana rumah berubah. Saat makan siang, kami diam lebih lama dari biasanya. Saat menyiram tanaman sore hari, aku merasa seperti sedang diawasi. Bahkan suara langkah dari pagar tetangga membuatku melirik cepat, degup jantungku berkejaran. Sarah lewat sambil membawa sekop kecil dan kantong pupuk. "Wah, tanamannya makin banyak ya, Mbak Dinda," katanya sambil tersenyum lebar. Senyumnya terlalu lebar. Matanya terlalu terang. Aku tersenyum kembali, sopan, tapi jauh di dalam, ada percikan kegelisahan yang mulai menyala. Apakah mungkin? Tidak. Sarah baik. Bukankah dia yang selalu bertanya soal perawatan tanaman? Tapi, kenapa matanya seperti menatap bunga rosemarku terlalu lama? Malam harinya, kami berdiskusi serius. Mas Royan memutuskan untuk membeli kamera kecil yang bisa kami pasang di pojok jendela kamar atas, menghadap ke halaman. Kita harus tahu siapa yang melakukan ini. Kalau benar seseorang masuk malam-malam, kita perlu bukti. Aku mengangguk, meski ada bagian dari diriku yang enggan melihat kebenaran. Mungkin karena aku takut, bukan pada siapa pelakunya, tapi pada luka yang akan timbul jika ternyata orang yang selama ini tersenyum padaku, ternyata menyimpan racun di baliknya. Malam itu, aku tidur dengan lampu teras dinyalakan, dan jendela terbuka sedikit. Di luar sana, tanaman-tanaman kami berdiri diam dalam gelap, seperti anak-anak yang sedang menunggu ibunya melindungi mereka. Dalam hati aku berjanji, aku akan melindungi mereka. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka hancur lagi. Kami menunggu dengan gelisah. Kamera kecil yang dipasang Mas Royan tersembunyi di balik vas kaca di lantai 2, menghadap langsung ke halaman depan. Sepanjang malam, aku hanya tidur-tidur ayam. Setiap kali mendengar suara ranting patah atau daun bergesekan, aku langsung terbangun dan memandang keluar jendela. Tapi semuanya tampak tenang. Terlalu tenang. Seperti malam yang sengaja memelihara rahasia dalam diamnya. Pagi hari, setelah memastikan halaman tidak ada kerusakan baru, kami segera memindahkan rekaman dari kamera ke laptop. Aku duduk di samping Mas Royan, jantungku berdegup kencang seperti akan melompat dari dada. Video pertama tidak menunjukkan apapun. Begitu pula dengan menit-menit berikutnya. Tapi saat waktu di layar menunjukkan pukul 2.17 dini hari, sesuatu mulai bergerak. Sosok itu muncul, bayangan gelap dengan langkah hati-hati, menyelinap dari arah pagar samping. Ia mengenakan jaket panjang dan topi lebar, namun saat wajahnya mendongak sedikit ke arah kamera, darahku langsung dingin. Aku membeku. Mas Royan ikut terdiam. Wajah itu, tak mungkin kami salah lihat. "Sarah?" Suaraku nyaris tak terdengar, seolah menolak kenyataan yang terpampang jelas di layar. "Ya, itu Sarah. Tetangga kami sendiri. Wanita yang hampir setiap sore menyapa dengan senyum manis dan kadang memberi kami kue basah buatan rumahnya." Dalam rekaman, ia berjalan pelan menyusuri barisan tanaman. Tangannya meraih pot kecil, menggoyangnya, lalu menumpahkan isinya begitu saja ke tanah. Ia mencabut daun lavender, merobek-robeknya, lalu menaruhnya kembali seolah itu tanaman mati biasa. Yang paling mengerikan adalah ekspresinya, dingin, tanpa emosi, seakan sedang mencabik sesuatu yang tak punya nyawa. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Mas Royan menggeser video beberapa detik ke depan. Di sana terlihat Sarah memandangi halaman kami cukup lama setelah selesai merusak, seolah mengamati hasil pekerjaannya. Ia lalu berbalik dan keluar pagar dengan santai, seperti seseorang yang baru saja selesai menyiram tanaman sendiri. Tidak tergesa. Tidak takut. Seolah ia yakin tak seorang pun akan pernah tahu. Tanganku gemetar. Rasa marah, sedih, dan kecewa berputar dalam kepala seperti pusaran air yang membawaku tenggelam. Bagaimana bisa seseorang yang selama ini bersikap hangat padaku, tega melakukan semua itu? Apa salahku padanya? Apa hanya karena tanamanku tumbuh lebih indah? Aku menoleh pada Mas Royan, dan kulihat rahangnya mengeras.
Matanya tajam menatap layar, penuh amarah yang jelas ia tahan. Aku nggak percaya, bisikku. Tapi rekaman itu nyata. Dan rasanya seperti tikaman halus ke punggung yang selama ini tak kusadari. Mas Royan menutup laptop perlahan, lalu menatapku dalam-dalam. Kita harus bicara sama dia, Din. Kita nggak bisa diam. Aku tahu dia benar. Tapi saat itu, yang paling ingin kulakukan hanyalah bersembunyi di kamar, menarik selimut, dan berharap semua ini mimpi buruk. Tapi tanaman-tanaman kami di luar sana adalah bukti nyata. Dan luka yang mereka derita, kini terasa seperti luka di hatiku sendiri. Luka yang harus kuhadapi meski dengan hati yang gemetar. Butuh waktu 2 hari bagiku untuk benar-benar berani mendatangi rumah Sarah. 2 hari yang terasa panjang, penuh debat batin, penuh ketakutan akan kemungkinan jawaban yang akan kudengar. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa ini harus diselesaikan, bahwa aku punya hak untuk mempertanyakan apa yang telah dia lakukan. Tapi tetap saja, kaki ini terasa berat melangkah ke rumah yang jaraknya hanya beberapa meter dari pintu rumahku sendiri. Rumah yang dulu terasa hangat dan ramah, kini terasa asing, bahkan menyeramkan. Pagi itu, aku berdiri di depan pagar rumah Sarah. Aku menggenggam tanganku erat-erat agar tidak gemetar. Ketika pintu terbuka dan Sarah muncul dengan senyum biasa yang ia selalu tunjukkan, aku ingin menangis. Bukan karena senyum itu menghangatkanku, tapi karena aku tahu senyum itu palsu. Dan selama ini aku tertipu. Mbak Dinda. Tumben pagi-pagi kesini, sapanya ramah. Rambutnya diikat rapi, pakaiannya bersih seperti biasa. Tapi di balik itu, aku tak bisa lagi melihat perempuan yang dulu kusebut tetangga baik. Yang kulihat kini hanyalah wajah dari seseorang yang tega menghancurkan sesuatu yang kubangun dengan cinta. Aku mau bicara, Sarah, kataku, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Dia tampak sedikit terkejut, tapi mengangguk dan mempersilakanku masuk. Kami duduk di ruang tamunya yang harum dan tertata rapi. Di sudut ruangan, ada beberapa pot kecil tanaman hias, ironis, mengingat apa yang telah dia lakukan pada tanamanku. Aku langsung membuka topik, tanpa basa-basi. Aku tahu kamu yang merusak tanamanku. Seketika, senyum Sarah memudar. Wajahnya mengeras, tapi dia mencoba tetap tenang. Mbak Dinda, maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti. Kami punya rekamannya, Sarah, lanjutku. Suaraku pelan, tapi tajam. Kamera kami menangkapmu masuk ke halaman malam-malam. Merobek daun, membuang isi pot, mencabut tanaman. Sekarang ia benar-benar terdiam. Napasnya tertahan, bibirnya terbuka sedikit, seolah hendak berkata tapi ragu. Matanya mulai memerah. Aku menunggu. Jantungku berdebar, tapi aku tidak berpaling. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan lari dari kenyataan ini. Aku nggak tahu harus bilang apa. Suaranya akhirnya keluar, pelan dan bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak bermaksud jahat, Mbak, aku cuma capek. Capek? Tanyaku. Kali ini nada suaraku tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Capek sampai harus menghancurkan tanaman orang lain. Dia menunduk. Beberapa detik yang sunyi terasa sangat panjang. Lalu, akhirnya, ia menangis. Bukan tangisan dramatis seperti di sinetron, tapi tangis yang pelan, nyaris menyakitkan untuk didengar. Tangis dari seseorang yang, dalam dirinya sendiri, telah lama terluka. Aku iri, Mbak, bisiknya. Tanamanmu indah, rumahmu rapi, suamimu perhatian, semua tetangga suka padamu. Aku cuma ingin tahu rasanya kalau kamu nggak punya semua itu. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Iba? Atau justru kosong? Sarah melanjutkan, kini dengan suara lirih yang nyaris patah, aku gagal tanam apapun. Suamiku selalu membandingkan tanamanku sama punyamu. Aku capek dibilang gak becus. Aku cuma pengen kamu ngerasain sedihnya, walau sebentar aja. Tangisan itu membanjir. Dan anehnya, aku tidak bisa membenci sepenuhnya. Aku kecewa sangat. Tapi aku juga tahu bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang penilaian. Dalam tekanan. Dalam rasa tidak cukup. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu seberapa dalam rasa sakitmu, Sarah.
Tapi yang kamu lakukan ke tanamanku, itu menyakitkan juga. Tapi aku akan maafkan kalau kamu benar-benar mau berubah. Dia mengangguk cepat, berulang-ulang. Iya Mbak, maaf, aku janji nggak akan ngulangin. Saat aku pulang, hatiku masih campur aduk. Entah kenapa, aku ingin percaya bahwa permintaan maafnya tulus. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang belum sepenuhnya jernih. Dan naluriku yang selama ini diam, berbisik pelan, ini belum berakhir. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, semuanya tampak membaik di permukaan. Sarah tak lagi terlihat mondar-mandir dekat pagar kami. Ia bahkan sempat mengantar sekotak kue kering ke rumah sebagai permintaan maaf tambahan. Senyumnya lebih sopan, tidak lagi selebar biasanya. Aku menerimanya dengan hati terbuka, meski dalam benak, aku masih menanam rasa waspada. Tidak mudah memulihkan kepercayaan setelah melihat sendiri betapa dinginnya seseorang menghancurkan sesuatu yang kau cintai. Tapi aku mencoba. Aku ingin percaya bahwa luka bisa sembuh, bahwa kejujuran bisa menumbuhkan perubahan. Namun, kedamaian itu semu. Aku mulai merasakan perubahan kecil di sekitar lingkungan kami. Ibu-ibu yang biasanya menyapa hangat kini hanya melempar senyum singkat. Beberapa bahkan pura-pura sibuk saat aku lewat. Ada bisik-bisik yang tak bisa kupahami sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat bahuku terasa berat setiap kali melangkah keluar rumah. Saat aku menyapa salah satu tetangga lama, Bu Lestari, dia hanya menjawab sekenanya, lalu cepat-cepat berlalu dengan alasan cucinya belum diangkat, padahal langit cerah. Aku tahu, ada sesuatu yang beredar. Dan tak butuh waktu lama hingga aku mendengarnya sendiri. Hari itu, Mas Royan pulang dari warung dengan wajah muram. Dinda, kamu tahu nggak, orang-orang mulai bilang tanaman kita subur karena pakai pupuk aneh, katanya ilegal. Aku menoleh cepat. Apa? Siapa yang bilang? Tanyaku, mataku membulat. Dia menghela napas. Nggak ada yang bilang langsung, tapi orang-orang bisik-bisik. Dan dari yang kudengar, sepertinya asalnya dari Sarah. Rasanya seperti ditusuk dari belakang, lagi. Aku terdiam lama, perasaan marah, kecewa, dan muak berputar di dada. Jadi permintaan maaf itu cuma sandiwara? Jadi tangisan itu cuma topeng untuk meredamku sementara, lalu menusuk dari arah lain yang lebih licik? Yang paling menyakitkan bukan hanya fitnah itu, tapi efeknya. Beberapa tetangga mulai bertanya dengan nada menyindir. Wah, tanaman Bak Dinda subur terus, pakai rahasia apa ya? Atau pupuknya bisa beli di mana tuh, asalnya dari mana sih? Pertanyaan yang dulu kuterima sebagai candaan kini terdengar seperti tuduhan yang disamarkan. Aku merasa sendirian di lingkungan yang dulu menyambutku dengan hangat. Semua kerja keras dan cintaku pada kebun kecil kami mendadak dinilai sebagai hasil dari sesuatu yang curang, semua karena satu orang yang tidak rela melihat orang lain bahagia. Mas Royan marah, bahkan lebih dari sebelumnya. Ia ingin langsung mengonfrontasi Sarah lagi, atau bahkan bicara ke RT. Tapi aku menahannya. Jangan Mas, kita nggak punya bukti dia yang menyebarkan. Nanti malah kita yang disalahkan. Biarin aja, nanti orang juga tahu sendiri kebenarannya. Namun jauh di dalam, aku mulai sadar, Sarah belum berhenti. Ia tidak puas hanya dengan menghancurkan tanamanku. Kini dia ingin menghancurkan reputasiku. Dan rasa iri itu, yang semula terlihat sebagai luka, ternyata adalah dendam. Diam-diam, ia membuka perang baru, perang yang lebih kotor, dan lebih sunyi. Pagi itu, langit cerah. Matahari belum terlalu tinggi, dan udara masih dingin dengan aroma embun yang lembut. Seharusnya ini adalah waktu paling membahagiakan dalam hariku, saat aku turun ke halaman, menyapa satu persatu tanaman seperti anak-anak yang sudah kuasuh sejak kecil. Tapi hari itu berbeda. Saat membuka pintu depan, langkahku terhenti. Pemandangan di depanku membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Tanaman-tanamanku, semuanya, layu. Tidak hanya layu karena kurang air atau sinar matahari. Mereka seperti dilumpuhkan secara brutal. Daun-daunnya menggulung ke dalam, sebagian besar menghitam di tepinya. Beberapa tanaman herbal seperti mint dan oregano tumbang, batangnya lembek seperti habis disedot dari dalam. Lavender yang biasanya harum kini tak menebarkan apapun selain bau busuk samar yang menyengat.
Ini bukan penyakit biasa. Bukan pula akibat cuaca. Aku menjerit pelan, panik. Mas Royan. Suaraku gemetar, nyaris tak terdengar oleh telingaku sendiri. Mas Royan berlari keluar rumah, dan ekspresinya berubah seketika. Ia memeriksa tanaman satu persatu, menyentuh tanah, membaui daun, dan akhirnya menatapku dengan wajah gelap. Ini bukan dari alam, Din. Ini diracuni. Perutku mual. Tenggorokanku tercekat. Kata itu, diracuni, terasa terlalu kejam untuk disematkan pada halaman kecil yang selalu kami rawat dengan cinta. Aku berjongkok, menyentuh tanah di bawah pohon kemangi. Ada cairan keabu-abuan, sedikit lengket, tak berbau tapi anehnya terasa dingin di kulit. Aku menatap suamiku dengan mata berkaca. Sarah? Dia tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup menjadi jawaban. Kami tahu siapa yang kemungkinan besar melakukannya. Tapi seperti sebelumnya, lagi-lagi kami tak punya bukti. Tak ada saksi. Tak ada kamera yang merekam. Kamera lama telah kami cabut karena Sarah tampak sudah berubah. Betapa naifnya aku. Hari itu, aku tak masuk kerja. Aku hanya duduk di teras, memandangi tanaman-tanaman yang mati perlahan, seperti menyaksikan teman-teman lama berpamitan satu persatu. Aku menangis dalam diam, menahan gejolak marah yang membakar dadaku. Rasanya seperti bagian dari diriku sendiri ikut diracun. Semua kerja keras, semua upaya kecil untuk membuat rumah ini penuh kehangatan, dihancurkan dalam semalam oleh tangan penuh kebencian. Malamnya, Mas Royan mengusulkan membawa sampel tanah ke laboratorium pertanian di kota. Ia tidak mau menebak-nebak lagi. Kalau memang ada racun, kita akan tahu jenisnya. Kita butuh bukti nyata sekarang, Din. Aku mengangguk. Mataku masih bengkak karena terlalu lama menangis, tapi dalam hatiku mulai tumbuh sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi amarah yang perlahan membentuk tekad. Sarah telah melewati batas. Ini bukan lagi tentang persaingan. Ini adalah serangan. Dan aku, Dinda, bukan perempuan yang akan diam saat hal-hal yang kucintai dihancurkan begitu saja. Hasil dari laboratorium keluar 3 hari kemudian. Mas Royan yang mengambilnya langsung dari kota, dan aku menunggunya di rumah dengan napas yang berat. Sejak kejadian itu, suasana rumah berubah. Halaman depan kami kini tampak kosong dan sunyi. Tak ada warna hijau, tak ada aroma herbal yang menenangkan. Hanya pot-pot kosong dan batang-batang yang menghitam berdiri seperti nisan yang meratapi kematian kebun kecilku. Dan aku sendiri merasa seperti pohon kering, berdiri, tapi mati di dalam. Ketika Mas Royan masuk ke rumah dengan amplop coklat besar di tangan, aku langsung tahu. Positif? Tanyaku tanpa perlu membaca. Ia mengangguk pelan. Ada sisa pestisida beracun jenis carbofuran dalam tanah dan beberapa daun. Bukan pupuk, Din. Bukan juga kesalahan perawatan. Ini memang disiram untuk membunuh. Aku menggenggam tanganku erat-erat di atas meja. Carbofuran adalah zat berbahaya yang bahkan sudah dilarang penggunaannya untuk tanaman rumahan karena efeknya bisa merusak tanah dalam jangka panjang. Ini bukan tindakan iseng atau emosi sesaat. Ini direncanakan. Dingin, terukur, dan lebih dari segalanya, sengaja. Mas, kita lapor polisi, kata Mas Royan dengan mata menyala. Ia jarang semarah ini, tapi sekarang wajahnya tidak bisa berbohong. Ia marah bukan hanya karena tanaman-tanaman itu mati, tapi karena dia tahu aku hancur, dan dia tak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi aku menggeleng. Suaraku pelan, namun tegas. Belum. Kita belum punya bukti bahwa itu Sarah. Kita bisa punya hasil lab, iya. Tapi siapa yang menaruh racun? Kapan? Gimana caranya? Kita nggak bisa cuma tunjuk dia tanpa bukti kuat. Kita harus cerdas, Mas. Mas Royan terlihat ingin membantah, tapi akhirnya hanya menghela napas berat dan duduk di sampingku. Kami berdua tahu, ini sudah bukan konflik antar tetangga biasa. Ini perang psikologis. Sarah menyerang tanpa suara, dan meninggalkan luka yang dalam tanpa menyentuh satu pun dari kami secara langsung. Dan ironisnya, cara menyerangnya seperti menghindari hukum. Tak ada saksi, tak ada jejak langsung. Keesokan harinya, kami pasang kamera baru.
Kali ini lebih tersembunyi dan diarahkan ke beberapa titik rawan di halaman, termasuk pagar belakang dan sisi dapur yang jarang dilewati. Setiap malam sebelum tidur, aku memastikan semuanya menyala. Aku juga menyalin hasil lab dan menyimpannya di 2 tempat berbeda, berjaga-jaga kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di luar rumah, keadaan juga semakin aneh. Sarah tetap menyapa kami, tapi senyumnya mengandung sesuatu yang membuat tengkuku meremang. Bukan manis, bukan tulus. Tapi seolah-olah dia tahu kami tahu, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut. Lebih dari itu, dia ingin kami merasa kalah, merasa tidak berdaya. Di beberapa kesempatan, aku melihat dia berbicara dengan tetangga lain sambil sesekali melirik ke arah rumah kami. Tidak ada yang terang-terangan, tapi cukup membuat dada terasa sesak. Ada satu sore, saat aku baru saja membuang tanaman mati ke tong kompos, Sarah lewat di depan pagar dan berhenti sejenak. Ia menatap pot kosong dengan pandangan yang nyaris seperti puas, lalu berkata, "Sayang ya, padahal halaman ini dulu cantik banget." Lalu dia pergi begitu saja, seperti angin yang membawa aroma busuk. Aku tak menjawab apa-apa. Tapi hari itu aku bersumpah dalam hati, kalau dia pikir aku akan mundur dan membiarkannya menang, dia salah besar. Dia boleh bermain diam-diam, tapi aku belajar. Aku mulai mencatat, mengamati, dan menunggu. Dan aku tahu satu hal pasti, pelaku yang licik selalu lengah di waktu yang salah. Aku hanya perlu sabar dan siap. Sarah mulai berubah lagi, tapi kali ini bukan dengan permusuhan terang-terangan. Ia berubah menjadi tetangga yang sangat manis. Terlalu manis. Terlalu sering muncul, terlalu banyak basa-basi, dan terlalu sering membawa oleh-oleh kecil untukku dan Mas Royan. Hari pertama, ia datang dengan sekotak brownies. Hari kedua, dia muncul dengan kantong berisi pupuk kompos. Hari ketiga, ia menyodorkan pot bunga mungil, lengkap dengan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Semua ini terasa seperti drama yang sedang digelar untuk penonton yang dia pikir masih bisa ia tipu. Tapi aku bukan penonton lagi. Aku adalah lawan mainnya sekarang. Aku menerimanya dengan senyum yang sama manisnya, tapi bukan karena aku percaya, melainkan karena aku ingin tahu seberapa jauh dia akan melangkah. Aku mencatat tanggal, mencatat jam, bahkan mencatat ekspresi wajahnya setiap kali ia mengulurkan sesuatu ke tanganku. Aku tidak ingin gegabah. Kali ini, aku bermain di permukaan, tapi mataku tajam menatap ke bawah arus. Ini bukan tentang tanaman lagi. Ini tentang kendali. Dan Sarah, dengan segala kepura-puraannya, sedang mencoba mengambil kendali atas pikiranku, membuatku ragu pada kenyataan, mempertanyakan intuisi, bahkan mungkin membuatku terlihat seperti orang gila di mata orang lain. Mas Royan mulai gelisah. Apa kita biarin aja dia main begini, Din? Ini makin gak masuk akal. Dia meracuni tanaman kita, lalu sekarang pura-pura peduli? Kamu lihat sendiri tadi, dia bilang semoga tanaman barunya gak cepat mati kayak kemarin ya, sambil senyum. Itu bukan sekadar ucapan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku rasa dia ingin kita emosi. Dia ingin kita meledak, supaya kita kelihatan panik. Kalau kita meledak duluan, kita kalah. Kami mulai memperkuat sistem pengawasan. Kamera tambahan kami letakkan di dekat pintu pagar kecil di samping rumah, arah yang sebelumnya tidak terlalu kami perhatikan. Aku juga mulai mencurigai pot-pot dan barang-barang yang diberikan Sarah. Bukannya langsung dibuang, aku letakkan di tempat terpisah dan diam-diam mengirim sampelnya ke lab kecil milik kenalan Mas Royan dari komunitas pertanian. Aku butuh bukti dan aku yakin, cepat atau lambat, sesuatu akan ditemukan. Tapi bukan hanya itu yang menggangguku. Ada permainan lain yang lebih halus. Sarah mulai aktif di grup WhatsApp warga. Ia memuji-muji kebersamaan lingkungan, menyarankan lomba taman kecil antar rumah, bahkan memotret halaman depan rumahnya sendiri yang kini penuh tanaman hias baru. Di satu sisi, dia sedang membentuk citra baru. Di sisi lain, dia mencoba menyindir, bahwa akulah yang kalah dalam pertarungan taman. Ada satu malam, aku bermimpi halamanku terbakar. Bunga-bunga hancur menjadi abu, dan Sarah berdiri di sisi pagar, tertawa sambil menyiram bensin dari jeriken. Saat terbangun, peluh dingin membasahi punggungku, dan aku sadar,
ini bukan sekadar dendam. Ini sudah menjadi permainan psikologis yang menguras mental. Dan Sarah? Dia memainkan perannya dengan licin dan sabar. Namun aku tak akan menyerah. Aku mulai menulis semua kejadian harian dalam jurnal. Kapan dia datang, apa yang dia bawa, apa yang dia katakan. Aku mengarsipkan semua bukti, foto, dan bahkan suara rekaman dari interkom pintu pagar yang sempat merekamnya berbicara sinis saat berpamitan. Ini bukan lagi sekadar catatan. Ini adalah dokumentasi dari medan perang. Perang yang tidak menggunakan senjata, melainkan manipulasi, kebohongan, dan citra. Dan aku bersumpah, permainan ini akan berakhir. Tapi bukan dengan ledakan emosi. Melainkan dengan kebenaran yang akan kutunjukkan tepat saat dia merasa paling aman. Pot bunga mungil pemberian Sarah diletakkan di ambang jendela ruang tamu. Ia memberikannya dengan senyum manis dan ucapan yang terdengar seperti pujian, semoga bunga ini bisa ikut mempercantik halamanmu yang dulu indah, ya. Kata-katanya itu terus terngiang di kepala, seperti bisikan yang menyimpan racun di balik kelembutannya. Aku tak menaruh pot itu di kebun, tentu saja. Aku menaruhnya terpisah, di tempat yang mudah diawasi. Aku tak lagi bermain sebagai korban. Aku sekarang adalah penyintas yang mencatat, menganalisis, dan menunggu. Dalam 3 hari, bunga mungil itu mati. Layu, hitam, dan batangnya menggembung aneh, seperti terisi zat asing. Tidak seperti tanaman yang kekurangan air, tidak juga karena cahaya kurang. Ini adalah kematian yang direncanakan. Dan itulah saat aku tahu, Sarah telah mencoba mengulang aksinya. Tapi kali ini, aku siap. Aku segera mengambil tanah dari pot tersebut, menciduknya dengan sendok bersih, lalu memasukkannya ke dalam kantong zip kecil. Aku mengirimkannya diam-diam ke Pak Danu, rekan Mas Royan yang bekerja sebagai analis tanah dan pestisida. Aku tidak bilang pot itu pemberian siapa. Hanya bilang ini eksperimen pribadi. Aku ingin hasilnya keluar tanpa bias. 2 hari kemudian, Pak Danu menelepon dengan suara heran. Mbak Dinda, tanah itu mengandung zat chlorpyrifos. Ini racun yang biasa dipakai untuk serangga, tapi kalau dosisnya tinggi, bisa mematikan tanaman juga. Bahaya kalau dibiarkan di area terbuka. Tanganku gemetar saat menutup telepon. Mataku langsung tertuju ke pot yang kini hanya berisi tanah kosong. Aku merasa marah, tapi juga tercabik. Bukan hanya karena tanaman itu mati, tapi karena seseorang benar-benar tega menyusupkan racun ke dalam rumah orang lain, lewat hadiah. Saat Mas Royan pulang, aku menunjukkan laporan dari Pak Danu. Dia membacanya tanpa suara, tapi tangannya mengepal. Ini bukti. Sekarang kita punya bukti kalau dia bawa racun ke rumah kita. Ini bisa kita jadikan dasar untuk bertindak. Namun aku menggeleng pelan. Belum. Kita butuh rekaman. Kita perlu dia tertangkap sedang melakukan sesuatu. Kalau tidak, orang tetap bisa bilang kita fitnah. Kita harus diam, Mas. Tapi pasang perangkap. Sejak saat itu, setiap benda yang Sarah berikan, kalau masih ada, kami perlakukan seperti barang bukti. Bahkan jika dia hanya menitipkan brosur atau menyentuh pagar kami, aku mencatat. Kami hidup seperti berada di bawah pengawasan musuh. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku tahu, kebenaran pelan-pelan sedang mengumpulkan kekuatannya sendiri. Sarah tak berhenti. Ia tetap menyapa, tetap tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya tampak gelisah. Seperti sedang menunggu reaksi, tapi tak kunjung mendapatkannya. Dan itu membuatku yakin, dia sedang menebak-nebak. Dia tidak tahu apakah racunnya berhasil atau tidak. Dia tidak tahu apakah aku tahu. Dan disitulah aku menang. Di malam hari, saat rumah hening, aku duduk di ruang tamu memandangi pot bunga kosong yang kini kusimpan di dalam wadah kaca tertutup. Pot itu bukan hanya simbol kejahatan tersembunyi, tapi juga pengingat bahwa musuh yang paling licik adalah yang menyamar sebagai sahabat. Tapi musuh seperti itu, ketika terungkap, akan jatuh paling keras. Aku tinggal menunggu waktu. Dan waktu itu semakin dekat. Setelah berbulan-bulan hanya bertahan, akhirnya aku memutuskan untuk tidak hanya diam.
Aku lelah menjadi pihak yang terus menunggu serangan, terus memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh seseorang yang tak pernah mengakui perbuatannya. Aku sadar, kalau aku ingin menghentikan ini semua, aku tak bisa hanya pasif. Aku harus menunjukkan bahwa aku tidak akan goyah, bahwa aku tidak bisa dihancurkan semudah itu. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih menggigit kulit, tapi aku merasa hangat di dalam. Ada semangat yang sudah lama hilang, kini kembali memenuhi tubuhku. Aku mengenakan sarung tangan berkebun, mengambil cangkul kecil dan gunting tanaman, lalu keluar ke halaman yang sejak beberapa minggu terakhir perlahan mulai kutata kembali. Ini bukan sembarang kebun. Ini adalah simbol bahwa aku menolak tunduk pada rasa takut. Tanpa memberitahu siapapun, aku memesan bunga mawar paling terang dari toko tanaman langganan. Mawar merah darah, ungu tua, kuning cerah, dan putih bersih. Semua kutanam di garis depan pagar rumah. Aku juga menanam lavender, rosemary, dan bunga matahari yang baru tumbuh beberapa senti. Barisan itu bukan sekadar indah, itu adalah pernyataan diam. Bahwa meski sudah diracun, diinjak, dan dibunuh, kehidupan akan tumbuh kembali. Dan aku, sebagai penjaganya, tidak akan menyerah. Mas Royan sempat khawatir. Apa ini aman? Bukannya ini bisa memancing dia makin marah? Katanya sambil berdiri di sampingku yang sedang menyiram bibit. Aku menoleh, tersenyum. Justru itu tujuanku. Aku ingin dia tahu, aku tidak takut padanya. Dia bisa merusak bunga-bunga, tapi tidak akan bisa menghancurkan akar-akar semangatku. Beberapa hari kemudian, bunga-bunga mulai mekar. Warnanya mencolok, mencuri perhatian siapapun yang lewat. Tidak hanya itu, aku juga mulai membersihkan pagar rumah, mengecat ulang dinding luar, bahkan memasang lampu taman kecil yang menyorot ke arah deretan bunga. Halamanku kembali hidup, lebih cerah dari sebelumnya. Setiap kali Sarah lewat, dan aku tahu dia selalu melirik, aku bisa merasakan matanya menusuk. Tapi kali ini, bukan aku yang menunduk. Dialah yang mempercepat langkahnya. Aku juga mengunggah foto-foto halamanku ke grup WhatsApp warga, tanpa komentar. Sekadar menunjukkan bahwa aku kembali. Beberapa tetangga mulai memberi emoji jempol, bahkan ada yang bertanya tips menanam bunga matahari. Sarah diam. Tidak satu pun balasan dari dia, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa pukulanku kena tepat sasaran. Aku tidak perlu menyudutkannya secara langsung. Aku hanya perlu bersinar lebih terang, agar bayangan gelapnya tampak jelas. Namun aku tetap waspada. Kamera-kamera tersembunyi masih menyala. Setiap malam, aku menyalakan alarm gerak. Aku tahu, saat orang iri melihat sesuatu yang tumbuh kembali dari puing-puing, mereka akan mencoba menghancurkannya 2 kali lebih keras. Tapi aku tidak takut. Aku sudah siap. Bunga-bunga ini bukan hanya tanaman. Mereka adalah saksi ketegaranku. Dan kali ini, aku akan melindungi mereka dengan segala yang kupunya, akal, bukti, dan keberanian. Karena melawan tidak selalu berarti menyerang secara terang-terangan. Kadang, melawan adalah bertahan dengan kepala tegak, sambil menanam mawar di atas tanah yang pernah diracuni. Kameraku tak pernah berhenti merekam, meski aku tak selalu melihat hasilnya dengan segera. Sejak hari aku menanam bunga-bunga itu dengan tekad baru, aku semakin sering mengecek rekaman-rekaman lama, memperhatikan dengan cermat setiap sudut halaman, setiap detil yang mungkin terlewat. Aku tahu Sarah tidak akan diam begitu saja. Dan memang, seperti yang aku duga, dia tidak berhenti. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi tanah dan menciptakan kabut di sekitar rumah. Aku duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan Mas Royan, ketika tiba-tiba terdengar suara alarm dari layar monitor. Aku segera berdiri dan berjalan ke ruang kerja tempat kamera-kamera dipantau. Aku membuka satu persatu rekaman yang terdeteksi, dan tiba-tiba, aku melihatnya. Sarah. Di layar monitor, Sarah tampak berjalan dengan hati-hati, memakai jaket gelap dan topi, melangkah menuju pagar belakang kami. Matanya tampak gelap, penuh kebencian, dan gerak-geriknya penuh perhitungan. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia membawa sesuatu dalam kantong plastik. Itu bukan pertama kalinya dia datang tengah malam, tapi malam ini berbeda.
Kali ini, aku tahu dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dengan detak jantung yang semakin cepat, aku memutar rekaman lebih lanjut. Sarah membungkuk dekat dengan bunga-bunga mawar yang baru saja mulai mekar di depan rumah kami. Dia mengeluarkan botol kecil dan mengarahkannya ke tanah di sekitar batang-batang tanaman. Tidak hanya satu, tetapi beberapa titik yang tampak sengaja dia pilih. Dengan satu gerakan cepat, dia kembali berdiri, mengintip sejenak ke sekeliling dan kemudian buru-buru pergi, meninggalkan tanah yang kini tercemar kembali dengan racun. Aku merasa darahku mendidih. Ini bukan hanya kebencian yang dia tunjukkan, ini adalah upaya terakhirnya untuk menghancurkan segalanya. Semua yang telah aku bangun kembali setelah dia berusaha merusaknya. Selama ini, aku tahu dia mengamati setiap langkahku, menunggu momen untuk menyerang. Tapi dia tak menyangka, aku sudah siap. Bahkan lebih siap daripada yang dia bayangkan. Aku segera menghubungi Mas Royan yang berada di ruang tamu. Mas, Sarah. Lihat ini. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Mas Royan datang segera, berdiri di sampingku dan menatap layar. Jadi, selama ini benar dia yang melakukan semuanya. Katanya, nadanya penuh kejutan dan amarah. Ini bukti yang jelas, Mas. Ini rekaman yang kita butuhkan. Aku menunjukkan bagian di mana Sarah meletakkan cairan beracun di tanah. Kami berdua tahu bahwa ini adalah titik balik, tidak ada lagi yang bisa dibantah. Sarah tak hanya merusak tanamanku, dia juga melanggar hukum. Ini adalah serangan yang sudah cukup jelas untuk dibawa ke pihak berwenang. Namun, sebelum kami bisa membuat langkah lebih lanjut, aku merasa ada yang mengganjal. Aku ingin dia merasakan tekanan, tapi aku juga tahu bahwa terkadang kita harus berhati-hati. Aku menyadari bahwa jika kami langsung melaporkan ke polisi sekarang, dia bisa saja mengklaim bahwa itu semua adalah fitnah, atau lebih buruk lagi, menggambarkan kami sebagai orang yang paranoid. Aku perlu memastikan bahwa tidak ada ruang untuknya untuk membantah ini. Kami memutuskan untuk tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, aku menghubungi Pak Danu lagi, kali ini meminta pendapatnya lebih lanjut mengenai cara untuk memastikan bukti ini bisa digunakan secara sah. Dia menyarankan agar kami segera mengambil sampel tanah yang terkontaminasi dan mengirimnya ke laboratorium untuk diuji secara resmi. Ini adalah langkah yang harus kami ambil untuk menghindari segala kemungkinan pembelaan dari Sarah. Namun, meski ada langkah-langkah praktis yang perlu kami ambil, aku bisa merasakan perasaan lega yang datang. Ini adalah titik di mana Sarah mulai terpojok oleh ulahnya sendiri. Selama ini dia merasa tidak bisa tersentuh, merasa aman dalam kedok kebaikannya yang palsu. Tapi kali ini, dia tidak akan bisa menghindari kenyataan. Semua kebohongannya akan terungkap. Ketika aku duduk kembali di ruang tamu bersama Mas Royan, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Aku merasa sudah mendekati akhir dari semua ini, tapi aku tahu, meski Sarah terpojok, dia bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Aku bisa merasakan amarahnya yang menggelora, dan aku tahu dia akan mencari cara untuk membalas. Tapi apapun yang dia lakukan, aku sudah siap. Aku menatap mata Mas Royan yang kini penuh keyakinan. Ini sudah hampir selesai, Mas. Tapi kita harus berhati-hati. Sarah akan melawan dengan segala cara dan kali ini kita tak boleh lengah. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Aku dan Mas Royan duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang menampilkan pesan masuk dari Ketua RT yang mengonfirmasi pertemuan diadakan sore ini. Di hati, aku merasa campur aduk. Antara lega karena semua bukti telah dikumpulkan dan rasa cemas akan apa yang akan terjadi setelahnya. Sarah pasti akan berada di sana. Aku bisa membayangkan betapa tegangnya pertemuan itu akan menjadi, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang perlu aku ambil untuk menuntaskan semua yang telah dia lakukan. Pagi itu, aku mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Mas Royan mengajak beberapa tetangga yang bersedia menjadi saksi, mereka yang sudah mulai merasakan dampak dari tindakan Sarah, meskipun banyak yang tidak berani mengatakannya secara terbuka. Mereka adalah orang-orang yang selama ini memendam ketidaknyamanan karena Sarah seringkali membuat masalah, tapi takut untuk berbicara. Namun, kali ini, mereka akhirnya mengerti. Mereka tahu ini bukan lagi soal kebun atau bunga,
tetapi tentang prinsip dan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Ketika aku dan Mas Royan tiba di balai pertemuan RT, suasana sudah cukup ramai. Beberapa tetangga sudah duduk di kursi, saling bisik-bisik, dan tampaknya menunggu kedatangan Sarah. Aku mengamati wajah-wajah mereka, beberapa di antaranya penuh rasa ingin tahu, sementara lainnya tampak cemas. Semua tahu, pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Kali ini, ketegangan terasa menggantung di udara. Akhirnya, pintu terbuka dan Sarah masuk. Tidak ada senyum ramah seperti biasa. Dia masuk dengan langkah cepat, matanya melirik ke sekeliling, seolah mencari tempat yang aman untuk duduk. Namun, kali ini, Sarah tak bisa menghindar dari tatapan tajam para tetangga. Aku duduk dengan tenang, menatapnya langsung tanpa berpaling. Tidak ada rasa takut. Hanya rasa pasti. Semua ini akan segera berakhir, dan aku akan melawan balik dengan cara yang adil. Ketua RT, Pak Budi, memulai pertemuan dengan memperkenalkan agenda, pembahasan terkait gangguan di lingkungan sekitar dan pelaporan yang telah masuk mengenai kerusakan kebun Dinda. Suaranya terdengar serius, tetapi aku tahu dia sedang berusaha menjaga keseimbangan. Di sebelahku, Mas Royan menggenggam tanganku, memberikan rasa tenang yang aku butuhkan. Kemudian, Pak Budi meminta aku untuk berbicara terlebih dahulu. Dengan tenang, aku berdiri dan memulai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Beberapa waktu yang lalu, kebun saya mengalami kerusakan yang sangat parah. Tanaman-tanaman saya, yang saya rawat dengan cinta, dirusak, bukan oleh hewan, melainkan oleh seseorang yang sengaja melakukan hal itu. Pada awalnya, saya tidak tahu siapa pelakunya, tapi akhirnya saya memutuskan untuk memasang kamera pengawas di halaman rumah saya. Aku berhenti sejenak, memastikan bahwa setiap kata yang keluar bisa didengar dengan jelas. Melalui rekaman tersebut, saya mendapatkan bukti yang sangat mengejutkan, bahwa Sarah, tetangga kita, adalah orang yang merusak tanaman-tanaman saya. Aku menunjukkan video yang direkam dari kamera pengawas, Sarah yang berjalan dengan hati-hati, dengan botol berisi cairan yang dia siramkan ke tanah sekitar tanaman. Wajahnya yang tak bisa disembunyikan di rekaman itu memperlihatkan rasa dingin dan sengaja menghancurkan. Semua orang di ruangan terdiam, beberapa tampak terkejut, sementara yang lainnya mulai berbisik. Sarah terdiam, wajahnya memucat. Dia tidak bisa berkata apa-apa saat bukti itu ditampilkan di depan banyak orang. Beberapa tetangga mulai meliriknya dengan rasa jijik, sementara yang lain hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ada juga beberapa yang mulai mengerutkan dahi, bertanya-tanya apakah semua ini benar. Pak Budi menatap Sarah dengan tatapan tajam. Sarah, bagaimana penjelasanmu tentang video ini? Apakah ini benar-benar kamu yang merusak kebun Dinda? Sarah membuka mulut, tapi kata-kata tidak keluar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Saya tidak tahu apa yang kalian lihat. Itu hanya kecelakaan, saya tidak sengaja. Namun, aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan kata-katanya. Itu bukan kecelakaan, Sarah. Kami sudah memeriksa kembali semuanya, dan ini jelas-jelas tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Kamu membawa racun dan menyiramkan ke tanaman saya. Itu bukan kecelakaan, itu kejahatan. Sarah mulai terlihat semakin terpojok. Tubuhnya gemetar, wajahnya tampak berkeringat. Semua rasa percaya diri yang biasa dia tunjukkan hilang dalam sekejap. Dan aku tahu, di balik matanya yang gelap, ada kebingungan dan ketakutan yang mulai tumbuh. Dia tidak bisa lagi menghindar. Kemudian, giliran beberapa tetangga yang sebelumnya memilih untuk diam mulai berbicara. Mereka yang menyaksikan bagaimana Sarah sering membuat komentar buruk tentang kebun kami, bahkan bagaimana dia membicarakan masalah tanaman yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka membagikan cerita mereka, bagaimana Sarah seringkali menyebar rumor tentang kebun kami yang terlalu subur, seolah itu sebuah hal yang buruk. Mereka mengingatkan kami bahwa Sarah selalu berbicara tentang kebun kami dengan nada iri, dan betapa cepatnya dia berusaha merusak apa yang tidak bisa dia miliki. Pak Budi mengangguk dengan penuh perhatian, lalu beralih ke Sarah. Sarah, kamu punya kesempatan untuk menjelaskan. Tetapi, jika ini terbukti benar, maka kita akan mengambil tindakan yang lebih lanjut.
Saat itu, Sarah sudah tidak bisa lagi menyangkal. Aku bisa melihat tatapan matanya yang mulai kabur, dan dalam hatinya, mungkin dia tahu, semua kebohongannya akan terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan. Dia sudah terjebak dengan semua perbuatannya sendiri. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, segalanya mulai berubah. Tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga dalam diri Sarah. Bagaikan sebuah putaran roda yang tak terhindarkan, karma mulai menunjukkan wajahnya yang keras. Di luar pertemuan RT, dunia seolah tak lagi berpihak padanya. Tanaman-tanaman di halaman rumahnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Sarah, yang dulu dengan sombongnya membanggakan kebun kecilnya, kini mulai merasakan kekalahan yang perlahan-lahan menggerogoti kebun itu, satu demi satu. Aku masih ingat bagaimana beberapa tetangga mulai menghubungiku beberapa hari setelah pertemuan itu. Mereka memberitahuku bahwa mereka melihat sesuatu yang aneh di kebun Sarah. Tanaman-tanaman yang biasanya terlihat sehat dan subur, kini tampak layu dan merosot. Bahkan beberapa pot bunga yang biasanya bersinar dengan warna cerah kini tampak kusam dan rapuh. Seperti ada yang tak beres dengan tanah di sana, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai terjadi. Hari demi hari, kondisi kebunnya semakin buruk. Ada yang mengatakan bahwa serangga mulai berdatangan, mencemari bunga-bunganya, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Keanehan-keanehan itu semakin terasa nyata ketika seluruh tanaman di halaman rumah Sarah tiba-tiba diserang hama parah. Apa yang dulu tampak menjadi kebun yang cantik kini menjadi seperti puing-puing yang hancur. Bahkan semut-semut kecil yang biasanya hanya menghampiri sesekali kini tampak bergerombol di seluruh halaman. Tetangga-tetangga mulai berbisik tentang apa yang mungkin telah terjadi. Ada yang mengatakan itu adalah akibat dari perbuatannya terhadap kebun kami, karma, yang datang dengan cara yang tak terduga. Mereka mengatakan bahwa Sarah pasti mendapatkan balasan atas apa yang telah dia lakukan. Karma itu nyata, ya, salah satu tetangga berkata padaku sambil memberi tatapan penuh makna. Aku hanya bisa mengangguk pelan, merasa aneh dan sekaligus lega. Ini bukan tentang kebun atau tanaman semata, ini tentang apa yang terjadi ketika seseorang bermain dengan api dan akhirnya dibakar oleh api itu sendiri. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan lega yang datang dengan berjalannya waktu. Semakin banyak orang yang mulai menjauhi Sarah. Mereka yang dulu ragu atau takut untuk berbicara kini mulai mengambil sikap. Semua itu dimulai dengan pengamatan yang lebih tajam terhadap bagaimana tanaman di halaman Sarah hancur satu persatu. Kejadian ini mulai membentuk sebuah narasi, sebuah cerita yang terus tersebar dari mulut ke mulut. Semuanya berhubungan, rumor tentang kebun kami yang dirusak, penyebaran fitnah yang dilakukan Sarah, dan akhirnya karma yang datang padanya. Sementara itu, Sarah semakin terisolasi. Dia mulai menghindari pertemuan-pertemuan sosial dan hanya keluar rumah saat sangat terpaksa. Aku bisa melihat bagaimana dia menghindari kontak mata dengan orang-orang, wajahnya selalu tampak tertekan. Seakan dunia sedang mempermainkan dirinya, dan tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Bahkan tetangga yang dulu bersikap baik padanya mulai menghindar. Beberapa dari mereka yang telah mendengar semua cerita dan melihat perubahan drastis di kebunnya, mulai berbicara dengan nada yang lebih tajam. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan perasaan mereka terhadap Sarah yang dulu sangat ramah namun kini jelas tampak berbeda. Aku juga mulai merasakan dampak dari semuanya. Bunga-bunga di halaman kami kini mekar lebih indah dari sebelumnya. Tanaman-tanaman yang dulu hampir mati karena racun Sarah kini kembali subur, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap pagi, saat aku menyiram tanaman dan melihat bagaimana mereka tumbuh dengan penuh semangat, aku merasa seolah-olah itu adalah simbol kemenangan, bukan hanya untuk kebunku, tapi juga untuk prinsipku, untuk kebenaran yang akhirnya terungkap. Namun, meski ada rasa kemenangan, aku juga tidak bisa mengabaikan betapa tragisnya keadaan Sarah. Aku bisa merasakan bagaimana ketakutannya perlahan merayap di seluruh hidupnya. Dia mulai kehilangan kendali atas hidupnya, dan dunia yang pernah dia bangun kini hancur berantakan. Hama, serangga, dan penyakit yang tak kunjung hilang dari kebunnya hanya menambah derita yang dia rasakan. Semua itu semakin menunjukkan bagaimana karma bekerja dengan cara yang tak pernah kita duga, mungkin dengan cara yang lebih keras dari yang dia bayangkan.
Mas Royan sempat berbicara padaku suatu malam. Dinda, apakah kamu merasa senang melihatnya jatuh seperti ini? Tanyanya dengan nada yang serius. Aku menatapnya sebentar, berpikir, lalu menjawab pelan, aku tidak senang, Mas. Aku hanya merasa bahwa ini adalah konsekuensi dari apa yang dia pilih untuk lakukan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari hasil perbuatannya. Aku tahu ini bukan tentang kebun atau tanaman semata. Ini tentang kebenaran, tentang bagaimana perbuatan buruk akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada si pelaku. Mungkin kita tidak selalu melihatnya langsung, tapi karma selalu punya cara untuk mendatangkan balasan, entah itu cepat atau lambat. Hari itu datang dengan suasana yang lebih tegang daripada yang pernah aku bayangkan. Aku mendengar kabar dari beberapa tetangga bahwa suami Sarah, Pak Arman, akhirnya mengetahui segala sesuatu tentang ulah Sarah yang telah merusak kebun kami. Aku tidak tahu persis bagaimana semuanya mulai terungkap, tetapi yang aku dengar, Pak Arman akhirnya melihat video yang kami tunjukkan dalam pertemuan RT. Sarah selama ini menyembunyikan semua tindakannya dengan sangat rapat, tapi pada akhirnya, kebenaran itu tak bisa disembunyikan lagi. Pak Arman adalah sosok yang selama ini cukup tenang dan tidak terlalu mencampuri urusan tetangga. Ia lebih sering sibuk dengan pekerjaan dan jarang berada di rumah. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, dia mulai sering pulang lebih awal, mungkin karena merasa ada yang salah dengan kebunnya yang dulunya begitu indah. Orang-orang mulai berbisik bahwa Pak Arman tidak tahu apa yang terjadi, dan Sarah selama ini berusaha menutupi segalanya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, sebuah kebohongan besar tak bisa bertahan selamanya. Aku mendengar bahwa suatu sore, Pak Arman memergoki Sarah saat sedang bertelepon dengan teman dekatnya. Dalam percakapan itu, Sarah akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Dia mengaku dengan suara yang gemetar bahwa memang dia yang merusak kebun kami, dan bahkan telah menyebarkan fitnah tentang kami kepada tetangga. Ketika Pak Arman mendengar semuanya, dia langsung terdiam. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya saat itu. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menatap Sarah dengan mata yang penuh keheranan dan kebingungan. Malam itu, Pak Arman menghadap Sarah dengan wajah yang sangat berbeda. Aku tahu, sebagai suami, pasti ada rasa marah yang meluap. Namun, lebih dari itu, aku bisa merasakan bahwa dia merasa sangat kecewa. Kecewa pada istrinya yang selama ini dia anggap sebagai partner hidup yang dia percayai dan cintai, tapi ternyata melakukan hal yang begitu hina. Aku mendengar dari salah satu tetangga yang cukup dekat dengan keluarga Sarah bahwa Pak Arman tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia bahkan berkata dengan tegas, jika itu benar, kita sudah tidak bisa bersama lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang kita bangun bertahun-tahun. Malam itu, rumah Sarah tampak sunyi. Tak ada lagi suara tawa atau canda yang biasa terdengar. Yang ada hanya perasaan hampa yang menguasai kedua belah pihak. Sarah, yang selama ini begitu yakin dengan segala tindakannya, kini merasa tak berdaya di hadapan suaminya. Dia tahu, Pak Arman tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatannya yang tak hanya menghancurkan kebun kami, tetapi juga merusak kehormatan keluarganya. Ada sesuatu yang telah rusak, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun itu telah retak dengan begitu mudahnya hanya karena rasa iri dan kebohongan yang terus-menerus ia sebarkan. Keesokan harinya, aku melihat Pak Arman berjalan keluar dari rumah Sarah dengan wajah yang suram. Matanya terlihat merah, dan dia tampak seperti orang yang baru saja dihantam badai. Dia berjalan dengan langkah yang berat, seolah beban hidup yang harus dipikulnya kini semakin besar. Ada kesedihan yang dalam di wajahnya. Aku merasa kasihan padanya. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup bersama selama bertahun-tahun tidak tahu bahwa pasangannya bisa menyimpan kebohongan sebesar itu? Aku tahu Pak Arman tidak pernah berpikir bahwa istrinya bisa berbuat seperti itu. Dia mungkin menganggap semuanya akan baik-baik saja, hingga akhirnya kenyataan menimpanya dengan begitu keras. Di sisi lain, Sarah tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa segala kebohongannya telah terbongkar. Beberapa hari setelah kejadian itu, dia menjadi lebih tertutup. Bahkan, ia mulai lebih sering menghindari pertemuan dengan tetangga dan enggan keluar rumah. Ada semacam penghindaran yang jelas terlihat pada dirinya.
Mungkin dia merasa malu, atau lebih tepatnya, dia merasa terpojok. Tidak hanya karena perbuatannya terhadap kami, tetapi juga karena semua orang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bahkan para tetangga yang dulu sering bergaul dengannya kini mulai menarik diri. Mereka mulai memandangnya dengan curiga, seolah-olah segala yang dia lakukan selama ini penuh dengan motif tersembunyi. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana reaksi Pak Arman terhadap situasi ini. Kabar yang aku dengar dari sumber yang terpercaya adalah bahwa Pak Arman mulai meragukan Sarah. Ia bahkan mulai berpikir untuk mengambil langkah tegas, yaitu meminta Sarah untuk pergi dari rumah mereka sementara waktu. Sepertinya dia merasa bahwa dia butuh waktu untuk berpikir dan merenung, apakah ia masih bisa memperbaiki semuanya ataukah ini adalah akhir dari hubungan mereka. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi, kata Pak Arman kepada tetangga kami yang mendengarnya dengan rasa prihatin. Ini bukan tentang kebun atau tanaman lagi. Ini tentang kepercayaan yang telah hilang. Aku tahu, Pak Arman berada dalam posisi yang sangat sulit. Tidak ada yang lebih sulit bagi seseorang selain harus menghadapi kenyataan bahwa pasangan hidupnya telah merusak segala hal yang mereka bangun bersama. Tetapi, aku juga tahu, apa yang Sarah lakukan bukan hanya merusak kebun kami, tetapi juga merusak kehidupan pernikahannya. Dan itu adalah hal yang tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Hari demi hari, situasi semakin sulit bagi Sarah. Di satu sisi, dia harus menghadapi kenyataan bahwa tindakannya telah membuat suaminya jauh darinya, dan di sisi lain, karma yang ia terima semakin memperburuk keadaan. Dalam kekosongan itu, mungkin Sarah mulai sadar bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan semuanya. Semua yang dia rusak, kepercayaan, hubungan, dan kebun, sekarang tinggal kenangan yang perlahan-lahan memudar. Keputusan yang diambil Pak Arman untuk pisah sementara bukanlah hal yang mudah. Semua tetangga kami tahu betul bahwa hubungan mereka sudah tidak sama lagi. Sebelumnya, Pak Arman selalu terlihat sebagai sosok yang sabar, penuh kasih sayang, dan sangat perhatian terhadap istrinya. Namun, sekarang, dia tampak seperti orang yang telah kehilangan semangat hidupnya. Selama berhari-hari, Pak Arman memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya. Semua tetangga yang pernah melihat kedekatannya dengan Sarah kini mulai berbicara dengan suara pelan. Mereka mengerti bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Ada perubahan yang begitu besar, yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan permintaan maaf atau penyesalan belaka. Sarah sendiri tidak bisa menerima kenyataan ini. Setiap kali Pak Arman pergi, dia menjadi lebih terpuruk. Dalam beberapa kesempatan, aku melihatnya berjalan di sekitar rumah, tampak bingung dan penuh kegelisahan. Matanya yang dulu tajam dan penuh semangat kini tampak redup, seperti seorang yang kehilangan arah. Dia mulai lebih sering duduk di halaman rumahnya, menatap kebun yang kini semakin kusam, seolah berharap ada keajaiban yang bisa membalikkan semuanya. Namun, keajaiban tidak datang. Tanaman yang dulu indah kini tinggal kenangan. Hama dan serangga yang telah menghancurkan kebunnya semakin merajalela. Setiap kali Sarah menatap tanaman-tanamannya yang layu, aku tahu dia sedang merasakan rasa kehilangan yang sangat dalam, tapi kali ini, rasa kehilangan itu bukan hanya karena kebun yang telah rusak, melainkan juga karena segala yang telah dia lakukan untuk merusak kehidupannya sendiri. Aku mendengar dari tetangga bahwa Sarah mulai mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka, tapi itu semua terasa sia-sia. Dia mencoba menelepon Pak Arman berulang kali, tetapi suaminya tidak pernah merespons. Bahkan ketika Sarah datang ke rumah orang tuanya untuk menemui Pak Arman, dia selalu ditolak dengan alasan bahwa Pak Arman sedang tidak di rumah atau sedang sibuk. Ketika ditanya lebih lanjut, Pak Arman dengan tegas mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk berpikir dan merenung, jauh dari Sarah. Aku tidak bisa hidup bersama seseorang yang telah merusak segala sesuatu yang kita bangun, kata Pak Arman, dan itu seperti pukulan keras yang menambah kepedihan di hati Sarah. Setiap kata itu seperti menambah jarak yang semakin jauh antara mereka. Aku bisa melihat betapa keputusasaan mulai menguasai Sarah. Dia mulai menjadi lebih tertutup, jarang keluar rumah, dan jikapun dia keluar, dia tampak seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Sarah yang dulu penuh dengan energi dan kebanggaan atas hidupnya kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu.
Tanaman-tanaman yang dia rawat dengan penuh kasih sayang dulu, kini tampak hanya sebagai simbol dari kebodohan dan kesalahan yang telah dia buat. Setiap kali dia berjalan di kebun, tidak ada lagi senyum yang muncul dari wajahnya. Yang ada hanya raut wajah penuh penyesalan yang tampaknya tidak bisa lagi diubah oleh apapun. Suatu malam, aku melihat Sarah duduk di bangku depan rumahnya. Dia memandang langit dengan tatapan kosong. Ada kesedihan yang begitu mendalam di matanya, sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Aku merasa kasihan, tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi dari tindakannya. Aku sempat berpikir apakah mungkin dia bisa kembali seperti dulu, seorang Sarah yang ceria dan ramah. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tahu itu akan sangat sulit. Dia telah menyebarkan kebohongan, merusak hubungan dengan banyak orang, dan yang terburuk, menghancurkan kebun yang begitu aku cintai. Semua itu membuatnya terperangkap dalam dunia yang dibangunnya sendiri. Suami Sarah, yang dulu adalah seseorang yang sangat dia andalkan, kini menjadi sosok yang semakin jauh. Sarah mencoba menutupi semua luka itu dengan bekerja di kebunnya, berharap bisa menyembuhkan diri dengan cara yang sama seperti dulu. Namun, setiap usaha itu hanya berakhir dengan kekecewaan. Tanaman-tanaman yang dia coba tanam dengan harapan baru tetap layu, tidak ada yang bisa tumbuh dengan sehat. Ada rasa kesepian yang semakin mendalam di dalam dirinya, dan saat itu dia mulai sadar bahwa dia tidak lagi memiliki siapa-siapa. Para tetangga yang dulu sering berbicara dengannya, kini menghindarinya. Beberapa bahkan langsung menutup pintu saat dia datang berkunjung. Mungkin mereka juga merasa risih, karena setiap kali mereka bertemu dengannya, mereka selalu diingatkan akan semua kebohongan dan kerusakan yang dia buat. Sarah mulai menghabiskan hari-harinya dengan lebih banyak merenung, seolah-olah mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi pada hidupnya. Dia seringkali menulis di buku catatannya, berusaha menggali setiap alasan dari perbuatannya. Namun, setiap kata yang tertulis tampaknya tidak bisa menghapus kenyataan yang ada. Dia telah mengkhianati kepercayaan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tidak ada kata-kata yang bisa memperbaikinya. Hari-hari yang dia lalui semakin lama semakin suram, dan tanpa disadari, dia semakin terperosok dalam kesendirian yang dia ciptakan sendiri. Pada akhirnya, Sarah menerima kenyataan bahwa hubungan dengan Pak Arman sudah berakhir. Tidak ada lagi jalan kembali. Suaminya memutuskan untuk tinggal terpisah, dan meskipun dia mencoba untuk menghubungi orang-orang yang pernah dekat dengannya, semuanya tampak sia-sia. Dia sudah kehilangan semuanya. Dalam kesendirian itu, Sarah mulai merasakan betapa pedihnya hidup tanpa dukungan orang lain. Dia sadar bahwa iri hati dan kebohongan yang dia sebarkan tidak hanya merusak orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Dan kini, dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk semua itu. Kehilangan cinta, kepercayaan, dan hubungan yang telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Hari-hari yang terasa semakin panjang bagiku, akhirnya berakhir juga. Sarah, yang dulu aku kenal sebagai sosok yang ceria dan penuh energi, kini benar-benar menghilang dari kehidupan kami. Tidak ada lagi suara tawa atau langkah kaki yang terdengar di jalan depan rumah. Semua tetangga kami, yang dulu sering berbincang dengannya, kini merasakan keheningan yang menandai akhir dari kisah yang pernah mereka saksikan. Sarah, yang sebelumnya selalu menjadi pusat perhatian, kini pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada siapapun. Seperti badai yang datang dengan tiba-tiba, ia meninggalkan kehidupan ini dengan cara yang begitu sunyi, seolah segala yang pernah terjadi hanyalah sebuah kenangan buram yang terhapus oleh waktu. Pada suatu pagi yang tenang, aku melihat sebuah truk besar terparkir di depan rumah Sarah. Beberapa orang tampak sibuk mengangkut barang-barang dari rumah itu. Mereka membawa kotak-kotak besar, beberapa lemari, dan bahkan tanaman yang dulu Sarah rawat dengan penuh cinta. Tanaman-tanaman itu, yang kini sudah layu dan rapuh, tampak seperti simbol dari kehancuran yang telah dia alami. Aku tidak tahu kemana Sarah akan pergi, tetapi yang jelas, dia tidak akan kembali ke sini lagi. Aku berdiri di depan rumahku, memandangi truk yang perlahan menjauh, membawa pergi seseorang yang dulu sangat dekat dengan kami. Semua yang dia tinggalkan,
kebun yang rusak, kebohongan yang tersebar, dan hubungan yang hancur, membuatku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega bahwa akhirnya semuanya berakhir. Namun, di sisi lain, ada sedikit rasa sedih karena aku tahu bahwa apa yang terjadi pada Sarah bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Itu adalah akibat dari pilihan-pilihan yang dia buat sendiri. Malam sebelumnya, aku sempat melihat Sarah duduk di beranda rumahnya. Raut wajahnya tampak kosong, dan matanya penuh dengan rasa kehilangan. Ketika aku melintas di depan rumahnya, dia sempat menatapku dengan pandangan yang tidak bisa aku tafsirkan. Mungkin dia merasa bingung, atau mungkin dia menyesal atas semua yang telah dia lakukan. Tetapi di matanya, ada sebuah kesadaran yang dalam. Dia tahu bahwa hidupnya kini berada di ujung jalan, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah apapun. Aku hanya bisa melihatnya dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika aku ingin menghiburnya, aku tahu bahwa ini adalah proses yang harus dia jalani sendiri. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Keesokan harinya, Sarah meninggalkan rumahnya tanpa memberitahu siapapun, termasuk aku. Tidak ada surat, tidak ada kata perpisahan. Semua yang tertinggal hanyalah kenangan akan kebun yang dulu subur, serta kesepian yang kini menguasai rumah itu. Tetangga-tetangga yang dulu mengenalnya mulai berbicara tentang kepergiannya. Beberapa merasa lega, sementara yang lain tampak merasa prihatin. Meskipun kebanyakan orang sudah memaafkannya secara diam-diam, ada banyak yang merasa bahwa Sarah harus menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Dan sekarang, dia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apa yang telah dia rusak. Hari-hari berlalu dengan tenang. Keadaan di rumah kami kembali seperti semula. Kebun yang indah, penuh dengan bunga-bunga dan tanaman yang kami rawat dengan penuh cinta. Namun, meskipun kami kembali menikmati kedamaian, ada rasa kosong yang tetap terasa di hati. Kehilangan Sarah, meskipun dia adalah orang yang telah merusak banyak hal, tetap meninggalkan kesan yang sulit untuk dihapus. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang masih memikirkan apa yang telah terjadi padanya. Meskipun dia pantas mendapatkan apa yang dia alami, aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah korban dari perasaan iri dan dendam yang telah membutakan hatinya. Sarah, yang dulu begitu dekat dengan kami, kini menghilang dalam keheningan. Semua yang dia tinggalkan adalah kenangan yang perlahan mulai memudar. Suatu hari, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Aku melintas di depan rumah Sarah yang kini sudah kosong, hanya menyisakan beberapa tanaman mati yang terabaikan di halaman. Rumah itu tampak sunyi, tanpa ada jejak kehidupan yang tersisa. Aku berhenti sejenak, menatap rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit kasihan padanya, meskipun aku tahu dia yang menyebabkan semuanya. Iri hati yang dia pelihara telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Dia yang dulu memiliki segalanya, suami yang mencintainya, kebun yang indah, dan hubungan yang baik dengan tetangga, sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa semuanya telah hilang karena satu kebohongan besar. Tidak ada yang lebih pahit daripada mengetahui bahwa semua yang kamu miliki hancur hanya karena rasa iri yang tidak terkontrol. Keputusan Sarah untuk pergi dari lingkungan ini adalah akhir dari sebuah perjalanan yang penuh dengan penyesalan. Meskipun banyak orang merasa bahwa dia pantas mendapatkan apa yang dia alami, aku merasa bahwa dia juga adalah korban dari dirinya sendiri. Mungkin dia tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari tindakannya hingga semuanya hancur begitu cepat. Di dunia ini, ada kalanya seseorang harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan yang mereka buat. Sarah sudah membayar harganya dengan kehilangan segalanya, suaminya, kebun yang dia rawat dengan penuh cinta, dan hubungan yang dia miliki dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun akhir yang pahit ini terasa menyakitkan, aku tahu bahwa ini adalah pelajaran berharga. Iri hati hanya akan merusak diri sendiri, dan kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi perbuatannya. Kehidupan ini terus berjalan, dan kita semua harus belajar untuk menerima kenyataan, apapun bentuknya. Sarah mungkin telah pergi, tetapi pelajaran yang dia tinggalkan tetap hidup dalam setiap langkah yang kita ambil ke depan.
Karma tidak pernah terlambat, dan setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu mendapatkan balasannya.